mungkin yang non muslim ya mungkin bisa banyak atau baca kitab lah, hadis Al-Quran gitu kan, seperti itu ya, sambil belajar juga lah, atau hal yang lebih produktif ya, pahalanya luar biasa ya. Oke teman-teman, yang lainnya belum hidupin video-video sama ini ya, nomor absen ya, Mbak Mega nih belum nih, Andika sudah, Norman, Ayu ya, Harun ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bicara proses pemasaran ya, atau by proses ya, atau bisnis proses dari pemasaran. Teman-teman ada yang tahu nggak apa tuh arti bauran pemasaran atau marketing mix? Ini kalau bisa tak kasih poin 2 nih. Minimal nggak per bisnisnya, apa sih konten atau esensi daripada bauran pemasaran ataupun marketing mix? Pernah dengar nggak? Lupa ya? Nah itu kan teman-teman nih harus belajar lagi tuh. Kan ada 4P, ada 7P ya. Ya. Nah untuk itu kita mungkin akan bicara tentang pemasaran sikap mental wirausaha. Jadi kalau kita tuh gimana sih membuat produk yang bagus, harga yang bersih, itu juga dalam proses ya, proses bisnis ya. Nah, maka hari ini di dalam salah satu sub kita yang tentang apa namanya, wirausaha, kita akan bahas namanya sikap dan profil atau portofolio wira swasta atau pengusaha, teman-teman di sini. Teman-teman bisa tahu nggak apa sih sikap dan profil daripada pengusaha, teman-teman? Sikapnya seperti apa kalau jadi orang pengusaha tuh? Perlente, ganteng gitu kan? Apa kira-kira? Apa sih yang dimiliki sikap dan profil seperti apa untuk menjadi wirausaha sukses? Sikap dulu deh. Sikapnya seperti apa? Atau perilaku lah. Kalau lihat orang sukses seperti apa sih biasanya sih mah? Wah, bawanya ini, gayanya ini gitu kan. Ada yang tahu nggak? Satu poin dulu deh yang sikap. Boleh jawab nggak, Pak? Ya, Mas Andika, gimana Mas? Orang yang bisa berdiri sendiri atau berdikari. Nah, ya itu kan namanya wirausahawan atau wirausaha ya, atau entrepreneur. Berdiri di kaki sendiri ya, maksudnya. Tapi sikapnya seperti apa sih sikapnya? Kalau anak pintar, anak gaya, ganteng, anak keren, anak gimana itu? Kan beda-beda kan? Itu, Pak, Tantangan, Pak. berani menerima tantangan, udah Nah, gitu terus, tidak sudah mengenal lelah, Pak. oke, mana lelah ya. Berarti mah bekerja keras ya. Oke, menerima tantangan dan tidak tantang menyerah. Oke, Mbak Intan tadi, Mbak Inovatif Intan juga, Pak. apa? Halo? Oke, dilanjut Mbak Intan. Mbak Intan yuk. Tadi kan suka tantangan dan tidak pantang menyerah. Oke, kalau Mbak Intan apa lagi tadi, Mbak? Bertanggung jawab, siap Oh, menanggung risiko. wih, materi minggu lalu masih inget ya? Keren tuh, ya kan? Berani tanggung jawab, take risk ya. Keren kan, minggu lalu masih salah satu masih ada kaitan dengan sekarang gitu kan. Nah, nanti lah kalau profilnya gimana? Profil pengusaha sukses? Rumahnya banyak ya, perusahaannya banyak itu tah atau gimana? Atau boleh keren-keren itu? Kan sikapnya ya, sikap dan berperilaku gitu kan. Kalau orang sukses sih biasanya simple kadang gitu kan, misalkan, atau dia sederhana, ya kan? Pengusaha kaya raya itu justru apa, Mbak Intan? Mungkin gesit, Gesit ya, aktif, cerdas. tegas ya, ambil risiko, irit ya. Oke, Ya, makasih banyak lah. Yuk kita akan bahas ya teman-teman ya, kita langsung aja ke materi. Ini ada, nanti kita banyak diskusi lah. Mas Aditya muncul nggak Mas? Kelihatan materinya? Muncul. Oke, kita langsung aja ke bab 3 ya. Kita loncatan yang satu finansial, nanti belakangan aja tuh. Materi tidak ya tentang keuangan sih, tapi mending ke apa namanya, profil daripada dan sikap wira swasta pengusaha ya teman-teman ya.
Seorang wira swasta harus memiliki kemampuan yang menunjang usahanya ya, selain sikap mental yang baik, namun bukan berarti kemampuan ini harus telah dimiliki sebelum mulai usaha. Jadi kalau teman-teman lagi masih harus takut usaha atau gagal, nggak apa-apa, wajar kan, itu masih belum dimulai ya. Terus menganalisa, kadang ya jadi masalah kayak Bob Sadino itu, kayak Anda tuh mau wirausaha, anggapannya ke Jakarta tuh, sukses di Jakarta tuh. Tapi sebelum Anda berangkat tuh, nanti kalau saya ke Jakarta, terus saya baliknya kapan ya? Terus bisa balik nggak, saya gagal gitu. Jadi udah mikirin gagalnya dulu gitu. Terlalu banyak takut rasa gagalnya gitu kan. Kalau Anda mau ke Jakarta, nggak usah pikir baliknya. Kalau di Jakarta ya nggak usah balik malah justru kan. Itu nggak usah pikirin. So kalau usahanya lancar, gampang lah cari uang baliknya gitu kan. Nah itu ya. Nah, kemampuan tersebut harus menjadi dasar seseorang untuk menjadi wira swasta ya. Untuk itu diperlukan proses pembelajaran. Pembelajaran itu ya dari proses dari orang lain, diri sendiri, kegagalan kan. Mengasah kemampuannya dalam praktek usaha yang semakin hari kemampuan tersebut semakin terasa dan terampil ya. Sehingga usahanya dapat berkembang dengan baik. Ya itu kalau sudah mulai usaha. Tapi kalau cuma masih mikir-mikir, banyak mikir nggak action gitu kan. Itu lama-lama kan. Maksudnya kalau Bob Sadino, kalau orang banyak mikir akhirnya nggak action-action, jadi nggak jadi-jadi gitu kan. Takut dengan risiko tadi kan. Itu kan takut tidak punya bertanggung jawab, takut rugi, takut tidak sukses, rasa takutnya tinggi ya. Ya. Ini bisa dilihat ya. Proses pembelajaran bagi seorang wira swasta tidak hanya belajar seperti di sekolah ya, tapi juga wira swasta harus belajar sambil praktek. Kalau saya kan di WA saya tuh learning by doing ya, itu tagline saya. Belajar sambil praktek gitu kan. Jadi nggak usah tunggu pintar, sambil jalan salah, belajar lagi kan. Belajar dan belajar, berlatih, berlatih dan berlatih kan. Nah, proses ini langsung terjun ke lapangan dengan cara yang mendengar ya, mendengar dari cerita orang, motivasi, terus mengamati orang-orang usaha yang di lingkungan, bertanya pada ahlinya, melakukan hal baru ya. Inovasi coba menciptakan pelayanan baru, produk baru kan. Mencoba gagal, latihan dan belajar ya. Nah, sebagai berkaitan dengan usaha yang dia pelajari dan kembangkan terus menerus ya. Nah, kemampuan yang harus diasah diantaranya adalah kemampuan teknis ya. Ada teknis, ada kemampuan manajemen bisnis, kemampuan pribadi atau attitude, ini sikap perilaku ya. Nah, teknis adalah wajib dimiliki seorang wira swasta, yaitu kemampuan memimpin ya, menjadi leader, manajemen, mengatur, mengelola, manajemen keuangan finansial literasinya, terus penyataan keuangan, dan organisasi ditunjang oleh kemampuan berkomunikasi dengan baik maupun lisan maupun tulisan, serta kemampuan untuk menganalisa sehingga cepat mengambil keputusan. Jadi bicara tentang gimana chatting ini, gimana kita bikin presentasi, gimana kita menjelaskan kepada customer atau bawahan kita gitu kan, gimana direction arahan yang kita ajukan bisa sama dari GM sampai ke karyawan, bahkan sampai ke distributor kan, juga sampai ke end user atau ke pelanggan ya. Dua, kemudian dalam manajemen bisnis ya, kemampuan dalam POAC ya, perencanaan ya. Nah, kalau kita POAC ya ada organizing, ada outing, ada kontrol. Kalau di sini adalah P-nya adalah plan ya, menyusun rencana bisnis seperti apa, menjalankan rencana tersebut ya. Do atau mungkin kalau organizing ya. Terus menjalankan rencana, dibikin program sebenarnya apa yang harus dilakukan setelah direncanakan, kapan gitu kan. Terus melakukan kontrol atau cek ya. Dan mengambil tindakan, keputusan atau action ya. Selain kemampuan ini, seseorang wira swasta harus memiliki kemampuan psikologi manusia. Dan harus mampu juga untuk membangun jejaring. Psikologi manusia itu kita harus tahu. Saya bicara dengan Mas Aditya sama Mbak Anissa mungkin kan, atau Mas Aditya atau mungkin Mas Anjar atau ya, atau Mas Andika ataupun Mbak Susi, itu beda perilaku ya. Dalam openingnya, dalam bahasanya, hobinya juga beda. Itu penting ya. Harus bahasa psikologis orang ini, dia nggak nyaman buying signalnya tuh. Radar-radarnya itu kayaknya dia lagi capek gitu kan. Terus juga bahkan jejaring networking baik online maupun offline kan. Maksudnya komunitas, teman ngaji, teman bisnis ya, terutama hubungan dengan bisnis kita kan. Mungkin dari teman-teman kita majelis-majelis itu bisa aja teman bikin kopi kan. Ternyata dia majelis itu banyak orang pengusaha kopi gitu kan. Ketika kemampuan pribadi atau attitude ya, sikap perilaku ya. Secara wisata seyogyanya mampu mengendalikan diri ya, jangan sampai mula-mula sering marah, sering ngomel-ngomel, ngomong yang berbau binatang gitu kan, nggak boleh kan, mau ya nggak sopan gitu. Terus berdisiplin ya, santai lah, nanti juga rezekinya pasti datang gitu kan. Ogah-ogahan, tidak gentar mengambil risiko yang telah diperhitungkan. Jadi wis kita go harus sukses gitu mah. Kalaupun gagal itu kan proses itu kan. Inovatif ya, membuat sesuatu yang inovasi itu kreativitas kalau kita pikirkan inovasi bentuk daripada kreativitas do ya, atau kreativitas ya. Kreativitas kita pikirkan inovasi bentuknya ya. Berorientasi pada perubahan ya, perubahan apa yang sekarang ini, COVID seperti apa, online seperti apa ya, ulet ya, tidak di online gagal, coba lagi marketplace ini, ini bahkan bikin website ya, atau mungkin pakai Facebook Ads gitu kan. Nah, serta memiliki visi ya, visi cara pandang ke depan terhadap bisnis ya, dalam menjalankan usaha dan kehidupan. Nah, ini teman-teman ya. Nah, tadi kita bahas sikap dan profil wirausaha ini kita bahas ya. Sikap dan profil
seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya penting untuk diketahui, dipelajari ya. Dengan memiliki nilai-nilai sikap, ya sikap-sikap menjadi kunci sukses dalam menjalankan usaha ya teman-teman ya. Sikap penting ya, karena orang itu gimana. Sikap profil yang baik dimiliki adalah sebagai berikut ya teman-teman ya. Nih salah satunya adalah kreatif apa yang kita pikirkan dan inovatif ya. Banyak ide dan gagasan dalam segala hal. Contohnya produk baru. Apa yang belum ada? Ya, zaman Tesla itu kan belum ada mobil hybrid atau mobil apa namanya listrik ya. Mobil otonom itu kan belum ada kan, atau handphone dulu nggak ada Android ya, ada di BlackBerry ya. Apa sih yang sekarang terbaru, kameranya banyak, apalagi nih handphone sekarang ini kan, semakin RAM-nya juga tinggi, kameranya juga 4 ya, sampai berapa puluh megapiksel itu kan. Pasar baru, market baru, ini kita harus kreatif membuat sesuatu ide baru dan gagasan ya. Kedua, selain kreatif dan inovasi, mencari dan mengisi peluang. Peluang yang ada kalau misalnya sekarang itu masa COVID, apa sih peluang yang harus kita miliki? Barang-barang kesehatan, barang-barang antiseptik ya kan, masker ya kan, hubungan dengan pelayanan yang COVID dengan COD gitu kan, atau online itu kan juga memiliki peluang kan, dapat, atau mungkin rumah sakit atau tes PCR itu kan, dapat melihat peluang dan melakukan inovasi terhadap produk yang sudah ada ya, atau time amati termodifikasi sehingga dapat menghasilkan produk dengan harga yang lebih murah ya, atau lebih pokoknya lebih baik gitu kan, harganya lebih murah dibanding itu kan, tidak perlu riset banyak, akhirnya malah menang di market kan. Ketika orientasi pada konsumen, jadi customer ya pada kepuasan sebenarnya ada loyalitas kan. Harga yang wajar atau affordable ya, keterjangkauan harga, terus layak itu ya sesuai, jangan mahal-mahal, kompetitif dengan pesaing itu tidak jauh beda lah, mahal dikit tapi nggak jauh gitu kan. Performa produknya apa? Performanya baik ya, berkelas ya kan, tidak ragu, mutunya baik, kualitasnya baik gitu kan, dan awet itu kan, terus dijual juga masih bagus, garasinya lama gitu kan. Berikutnya pelayanan purna jual untuk beberapa produk motor, mobil masih harganya nggak jauh-jauh, Avanza, Xenia gitu kan, atau mungkin beberapa produk yang lain kan, atau mungkin RAS ya, Terios itu masih bertahan ya dibanding mobil sedan ya. Kepuasan dan manfaat bagi pelanggan dan stakeholder. Kepuasan ini bagi pelanggan lah, jelas manfaatnya. Kalau kita bicara konsumen harus puas dulu. Terus loyalitas dan stakeholder ini ya pemerintah ini bayar pajaknya lancar, punya CSR juga ke masyarakat, ini produknya berkualitas, juga tidak menyalahi aturan daripada kapan customernya apa namanya yang ada di Indonesia kan, maksudnya komunitas ya, tidak menyalahi daripada BPOM gitu kan, terus MUI gitu kan. Jadi kan kalau halal ya halal, kalau enggak ya seperti nggak boleh beredar gitu kan. 4, berani dan siap menghadapi risiko tadi kan ya Mbak Intan ya, sama Mas sama tadi tuh Andika ya, berani menghadapi risiko ya, take risk ya. Ya dapat berupa apa? Risiko keuangan bisa bangkrut kan, atau kalau nggak bangkrut ya risiko persaingan bisa aja kalah dengan pesaing, jatuh ya kan. Dari market leader sekarang jadi follower karena mungkin share marketnya habis. Risiko produksi bisa cacat, gagal, tapi sebetulnya bisa laku kan. Risiko pasar, pasarnya diambil ya, ceruk pasarnya, kue pasar kita, market kita diambil pesaing kan. Risiko kegagalan terhadap pengembangan produk baru ya. Takutnya nih pengembangan produk baru kayak Android itu kan ada Android sama iOS digabung, ternyata di Cina itu nggak sukses itu karena mungkin berat ya sistem operasionalnya tuh. Banyak juga waktu dulu si Apple membuat apa namanya mouse dengan satu klik ya, itu gagal juga kan. Thomson terus apa juga PlayStation juga berapa kali hancur juga kan, nggak semua tuh sukses ya, seperti itu ya. Berarti melakukan ekspansi dan diversifikasi produk. Ekspansi itu kan berarti ekspansi kalau ini dari apa Jakarta sampai ke seluruh Indonesia, ekspansi buat outlet atau keluar dari Indomie apa Indofood ya, sampai ke Afrika, sampai ke Amerika, kemana-mana itu ekspansi ya. Diversifikasi produk bisnis ya, diversifikasi bisnis ya. Indofood juga punya saus, punya mie gitu kan, Dimi sendiri ya juga punya diversifikasi lain lagi selain diversifikasi bisnis, diversifikasi produk dari Indomie goreng, Indomie rebus, soto, ada empal gentong ya kan, soto kare ayam, ada juga bawang spesial gitu kan, ada miget barangkali kan itu kan, nah itu nanti bisa muncul ke barangkali kan, dengan tujuan memperbesar usaha dan keuntungan besar, berarti ekspansi kan berarti ke luar negeri bahkan seluruh Indonesia dan keuntungan ya. Nah menurut John Wells dan Jerry F. White ya, profil wira swasta yang sukses adalah sebagai berikut ya, sehat rohani dan jasmani pastilah ya kan. Wira swasta harusnya memiliki fisik yang kuat ya, kalau misalnya pekerja keras nggak ngantuk gitu kan, nggak capek badannya tuh walaupun 24 jam itu pelayanan. Nah, mereka mampu bekerja untuk waktu yang lama ya, shiftnya sampai 3, shift 4 gitu kan. Berapa wira swasta mungkin kayak K24 itu 24 jam. Saya ingin juga seperti saya suatu saat bisa 24 jam, walaupun sekarang sampai jam 12, buka jam 5 pagi kan belum ya. Nanti harus punya apoteker satu lagi, itu kan seperti itu ya.
Sukses malah menyatakan bahwa penyakit yang pernah mereka alami justru hilang ketika mereka mulai membangun bisnis mereka gitu kan. Tampaknya gejala-gejala psikomatis juga bisa ditekan lewat konsentrasi merangsang bisnis. Jadi kadang takut ya, takut gagal itu saat kita menjalankan, kadang malah kita malah nggak jadi takut karena udah tahu oh risiko seperti ini gitu kan, enak uang dapat uang gitu kan. Lalu kedua ada kebutuhan mendasar untuk mengendalikan psikologi sama jasmani ya. Ya, mengendalikan dan mengarahkan ya. Para wisata agak sulit berkiprah dalam struktur organisasi yang tradisional ya. Mereka tidak ingin ada kekuasaan di atas mereka. Mereka percaya mereka itu bisa melakukan sesuatu lebih dari ada orang lain ya. Mereka memerlukan tanggung jawab dan akuntabilitas maksimal ya, kebutuhan dan kebebasan untuk mulai tindakan yang mereka anggap penting ya. Namun ini bukan berarti keinginan untuk menguasai orang lain. Mereka senang menciptakan dan merasa kreativitas. Jadi bukan mendirikan orang lain atau mengarahkan atau direction, tapi mereka lebih banyak berorganisasi ya, atau bertukar pikiran gitu kan. Ya kan cuma direction menyuruh-nyuruh anak buah kan. Berikutnya adalah percaya diri ya, atau confident ya. Ya pada wiraswasta sang percaya diri terhadap apa yang mereka anggap mungkin ya. Oh, ini peluangnya ada nih di masa Covid, justru jangan takut, kita malah ambil bagian, ambil peluang itu kan. Mereka menangani masalah dengan segera dan langsung ya. Selama mereka memegang kontrol, mereka gigih mengejar tujuan-tujuan mereka ya, teman-teman ya. Ya harus itu kan, dikejar, jangan takut. Keempat, tidak pernah berhenti aktivitas ya, terus ya 24 jam, terus bisnis, memikirkan kepuasan, memikirkan produk baru apa, servisnya harus dilakukan. Tidak hanya kegiatan, tampaknya juga peserta tidak sabar ya, tegang dan tidak tenang. Mereka tampaknya selalu ingin mengejar sesuatu. Jadi ya pelayanan, produk baru, harga murah, nah, itu kan seperti itu ya. Kewaspadaan yang tinggi, mereka juga punya sense of bisnis tinggi. Jadi itu kayak kewaspadaan ya, ketika merencanakan, mengambil keputusan dan bekerja. Para wisata sukses memiliki pandangan umum tentang keseluruhan situasi yang mereka hadapi ya. Ya waspada itu, nggak cuma santai tidur nyenyak gitu kan. Ya kan, mereka tahu dengan kompetitor, tahu dengan harga-harga pesaing, gimana inovasi kompetitor itu kan, risknya mereka. Mereka juga harus punya intelijen marketing kan, harga mereka seperti apa, pelayanan seperti apa yang mereka lakukan ya. Mereka memiliki kesadaran terhadap dampak yang timbul oleh setiap tindakan mereka ya. Kalau strateginya salah udah pasti kalah, kedor sama yang lain, kita kalah, ditinggalkan konsumen kan. Realistis ya, cirinya adalah mereka hal sebagai menerima hal-hal sebagaimana adanya. Mereka itu berpikir konkret, tidak idealis ya. Mungkin idealis tapi juga mungkin tidak, karena mereka juga melihat situasi pasar market itu keterjangkau enggak, kalau misalnya dengan jual yang murah atau mahal, kayaknya yang tengah juga bisa gitu kan. Tapi jelas bukan untuk seorang yang tidak realistis. Maksudnya ke depan kita akan ekspansi ke Bali itu kan, kita ke Malaysia, nggak apa-apa, ekspor itu kan, realistis sesuai dengan kemampuan kita kan, dan modal kita, ala-ala kita, SDM kita kan, dengan portofolio perusahaan kita. Kemampuan itu membuat konsep yang hebat ya. Para swasta biasanya memiliki kemampuan intelektual ya, untuk cepat mengidentifikasi hubungan antar fungsi, antar hal dalam situasi yang kompleks dan menguntungkan. Ini mereka tuh lebih cepat ya. Oh ini masalahnya kalau kompleks seperti itu harus kita simpelkan. Nggak usah bikin yang goal-goal yang besar, tapi goal kecil dulu. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin bangun lebih pagi, buka lebih pagi itu kan. Terus kita pelayanan gimana kita yang baik, nggak perlu ini produk yang bagus ke depan seperti ini, nanti itulah. Mereka menemukan masalah dan mencari solusi yang tepat ya. Jadi problem solving ya. Di antara mereka ada masalah timbul, langsung bisa mencari solusinya kan. Biasanya mereka yang pertama kali identifikasi masalah yang harus diatasin, kecuali dalam hal yang menyangkut masalah interpersonal ya. Itu lain antara perasaan orang lain itu nggak bisa lah. Tapi kalau perusahaan ini masalah ini, kita yuk coba solusinya seperti apa. Diskusi daripada masalah. Kebutuhan rendah akan status ya. Mereka tuh tidak susah menemukan kepuasan dengan simbol-simbol khususnya intereksternal lah. Mereka senang ketika ada yang memuji bisnis mereka, tetapi seringkali malu jika langsung dipuji sebagai individual. Maksudnya ya tidak besar kepala, pas dipuji nggak terbang, dihina tidak jatuh gitu kan, hancur lah. Kebutuhan mereka akan status terpenuhi adanya pencapaian, bukan pakaian, dekorasi kantor atau mobil pribadi. Mereka pun tidak ragu mengatakan saya tidak tahu, terutama berkaitan dengan budidaya yang luar keahlian mereka. Jadi kadang bisnis sukses, kalau ditanya di luar bisnis mereka ngomong saya nggak tahu bidang itu. Jadi masih rendah ya, maksudnya rendah hati lah, tidak sombong. Pendekatan yang objektif terhadap hubungan interpersonal ya, swasta memberi terlibatan interpersonal ya. Mereka juga menjaga jarak psikologis, mereka tidak ragu memutuskan hubungan dengan membantu mereka sampai tujuan. Jadi mencari tujuan, kalau misalnya mereka tidak layak ya, mereka hubungan yang kurang bagus dan mereka tidak menghargai atasan, tidak berpromen, kita harus putus PHK gitu kan. Karena harus beberapa orang memang harus kita PHK, maka pencapaian perusahaan tercapai. Kalau enggak nanti dia merusak tim ya, ataupun manajemen gitu kan. Emosional yang stabil ya tingkat kontrol ya dalam diri ya, mampu mengatasi kecemasan, tekanan, under pressure dalam
tekanan target, pressure dalam inovasi produk, tekanan dalam apa masalah-masalah komplain sama customer ya. Dalam saat bisnis atau problem lain yang dalam hidup, kemunduran dan kegagalan akan membuat mereka tertantang bukan pada patah harapan. Jadi saat ada kemunduran kegagalan, mereka cara mencari solusi apa yang harus dilakukan mereka untuk customer mereka, untuk perusahaan agar survive ya. Nggak cuma survive tapi growth atau tumbuh gitu kan. Senang pada tantangan yang bukan risiko. Para wisata bukanlah mengejar dan menghindari risiko, tapi mereka mengambil situasi yang hasilnya bisa mereka pengaruhi. Mereka sangat termotivasi dengan tantangan ya, yang mereka anggap menarik. Mereka jarang bertindak sebelum menghitungkan risiko. Mereka juga pertimbangkan ya, ada proses yang peramalan seperti apa sih kalau dengan melakukan ya. Itu ya. Tadi kan tentang sikap ya. Tentang ini adalah tentang sifat-sifat wirausaha. Sifatnya seperti apa sih? Ya ini dari berbagai penelitian Amerika, untuk menjadi wirausaha seorang harus memiliki ciri ya berikut ya. Mark Brun ya. Kita melihat ini ciri-cirinya teman-teman. Cirinya adalah percaya diri. Orang percaya diri itu wataknya apa? Keteguhan, percaya diri. Dia nggak kekeh terhadap apa yang dia meyakinkan. Tidak tergantungan, dia bisa berjalan dengan sendiri atau one man show, tapi mereka pribadi yang mantap ya, tidak tergantung dengan anak buah ataupun vendor ataupun konsultan ya. Ya terus optimis ya, optimisme lah. Kalau berorientasi pada tugas dan hasil lah, mereka apa? Kebetulan atau haus akan prestasi, hasilnya harus maksimal, harus efisiensi, harus efektif. Berorientasi pada laba dan hasil, harusnya laba, untung dan hasilnya juga harus positif kan. Tekun dan tabah ya, ini teman-teman ya, tugasnya tekun tabah. Terus apa namanya, terus mengambil risiko, tekad, kerja keras, termotivasi gitu. Nah, kepemimpinan ya, itu energik, penuh inisiatif, mampu mengambil risiko, suka pada tantangan kepemimpinannya ya. Ini sifat-sifatnya ya. Orisinal adalah mampu memimpin dan bergaul dengan orang lain ya. Terus berorientasi pada masa depan, menanggapi saran dan kritik. Jadi kalau ada saran, ada apa saran itu mah tidak takut, tidak apa ya, tidak fobia, tidak malah kalau ada saran kritik malah mereka balik mengcounter gitu kan. Tapi mereka mengakui gimana, apakah kita perlu hal apa yang harus dilakukan setelah ada kritik dan saran. Kalau nggak ada kritik saran, nanti perusahaan merasa bagus sendiri, padahal udah jeblok gitu kan. Nah, kita bicara tentang untuk masa depan, inovasi ya pembaharu, novelty kalau di riset lah. Kreatif, apa yang mereka pikirkan itu berbeda dengan yang lain, fleksibel dan banyak sumber mereka. Oh kalau mereka marketingnya mereka apa namanya nggak ada kasih hadiah, kita hadiah, mereka pakai hadiah, kita mungkin pakai bonus atau yang lain lah. Serba bisa ya. Terus mengetahui banyak hal ya. Terus pandangan ke depan visioner dan punya visi dan misi yang jelas, perspektif itu punya apa cara pandang ya, sudut pandang ya. Nah ini ciri-ciri dari usaha ya. Nah, akan tetapi jika tidak semua Anda miliki, tak jadi masalah. Dengan sebagian pun sudah cukup sebenarnya, tidak sempurna seperti itu ya. Teman-teman bisa refleksi kira-kira. Nah ini percaya diri teman-teman ya, ini dimulai pribadi yang mantap, tidak mudah terombang-ambing ya. Dan oleh pendapat orang lain yakin dengan apa yang dia yakinin gitu kan. Ya. Akan tetapi saran orang lain jangan ditolak mentah-mentah, pakai itu sebagai masukan untuk pertimbangan, kemudian Anda harus memutuskan segera. Anda harus apa optimis, asal optimis saja, ngawur, insya Allah bisnis akan berhasil ya teman-teman ya. Berorientasi pada tugas dan hasilnya ya, result ya, berarti proses ya, hasil itu mengikuti proses kan. Orang ini tidak mengutamakan prestasi dulu atau kegayaan, prestasi kemudian, akan tetapi ya tentu pada prestasi baru kemudian setelah mencapai hasil yang prestis akan naik ya. Jadi kalau misalnya dicapai dalam prestasinya, nanti prestisnya juga ini perusahaan besar sukses ya, kemana-mana nanti orang juga tahu ya, nama personal branding atau company brandingnya atau brand image ya, atau company image ya, seperti itu ya. Mengambil risiko, mereka tidak takut dengan risiko ya, dengan tantangan, tapi mereka mengambil ya tantangan itu menjadi suatu peluang yang nggak tahu dengan persaingan, harga yang nurun, perang tidak laku dan sebagainya, mereka tetap jos ya, tetap melaju ya. Kepemimpinan teman-teman ya, yang pimpinan masih memang ada diri masing-masing individu, namun sekarang ini sifat pemimpin sudah banyak dipelajari dan dilatih, ini harus belajar teman ya. Tergantung pada individu dan menyesuaikan diri dengan organisasi yang ia pimpin. Pemimpin yang baik harus mau menerima kritik dan dari bawahan dan harus juga bisa responsif cepat ya. Kalau ada kritik langsung ditanggapi ya. Nggak asal jawab tapi harus ditanggapi dan berikan solusi ya. Orisinal ya, tidak berarti baru semua sama sekali, tetapi juga produk yang mencarikan hasil kombinasi baru atau reintegrasi dari komponen yang sudah ada sehingga melahirkan sesuatu yang baru atau inovasi berupa kreativitas sebelumnya jadi inovasi. Bahwa kreativitas orisinal suatu produk akan tampak jauh manakah dia berbeda daripada yang sudah ada sebelumnya gitu kan. Ya mobil terbang, nanti drone gitu kan. Ataupun beberapa yang memang baru-baru di dunia ini kan, bisnis online gitu kan. Mobil listrik gitu kan. Berarti pada masa depan ya, wirausaha harus berperspektif mempunyai visi ke depan apa yang hendak dia lakukan, apa yang dia ingin capai. Sebab sebuah usaha bukan didirikan untuk sementara tetapi untuk selamanya. Oleh karena itu,
faktor kontinuitas atau keberlanjutan harus dijaga dan pandang harus ditunjukkan jauh ke depan. Kita 2030 apa sih kita UGC untuk menjadi kampus internasional kan seperti itu ya, atau akuntansi akreditasi A gitu kalau kita sudah ya. Untuk menghadapi pandangan jauh ke depan, seorang wira swasta atau wirausaha akan menyusun rencana ya, perencanaan planning ya strategi yang matang agar jelas dalam hal yang akan dilaksanakannya ya, jadi tidak ngawur ya, harus direncanakan dengan baik ya. Konsep 10D ya, atau dari Big Graph ya 10D ya, selanjutnya akan kita gambarkan ya dari Big Graph ya 1904 ya. Dream, dan harus punya apa, seorang wirausaha itu punya visi bagaimana keinginan terhadap masa depan pribadi, dan visinya paling penting adalah dia punya kemampuan untuk mewujudkan impian mereka, mimpi, punya impian ya, dream ya. Dream, berani mimpi, cita-cita kita perusahaan global, perusahaan internasional, perusahaan yang punya cabang 1000 kayak gitu. Decisiveness ya, atau decision ya. Wirausaha adalah orang yang tidak berjalan Pak, tapi mereka membuat keputusan cepat dan penuh perhitungan. Kecepatan dan ketepatan dia mengambil keputusan ya adalah merupakan faktor kunci, key faktor untuk sukses. Jadi decision itu pengambil keputusan cepat ya, tapi dengan penuh perhitungan ya. Jadi nggak lambat. Kalau lambat udah komputer udah membanting menghancurkan perusahaan kita, komputer kita sudah unggul, kita nanti malah ketinggalan zaman kan seperti itu. Kayak BlackBerry sama Nokia kan. Durs ya, begitu seorang wirausaha membuat keputusan maka dia langsung action gitu kan, dan mereka lakukan kegiatan secepat mungkin. Dia sanggup, artinya seorang wirausaha tidak mau nunda-nunda, tapi sekarang action dan action gitu kan. Nah, determinasi ini adalah melakukan kegiatan dengan penuh perhatian ya, concern ya, rasa tanggung jawab yang tinggi, tidak mau menyerah, resiliensi atau ulet ya, walaupun dia dihadapkan pada penghalang-halangan atau rintangan yang dari internal maupun eksternal yang diatasi. Jadi tidak menyerah ya kan, seperti itu ya. Determinasi ada dedikasi ya, yang 5 dedication adalah dari seorang wirausaha adalah sangat tinggi. Kadang-kadang dia mengorbankan hubungan keluarga, kadang waktu pulang malam karena bisnis baru ya kan, tidak banyak libur atau santai, tapi banyak bekerja keras memikirkan karya, memikirkan perusahaan gimana, melupakan hubungan dengan keluarga yang untuk sementara mereka bekerja tidak mengenal lelah ya, 12 jam sehari, 7 jam dalam seminggu ya, 7 hari dalam seminggu. Sehingga berarti kegiatan pusat semata-mata untuk kegiatan bisnis. Jadi concern nanti kalau udah sukses ya baru kita santai jalan-jalan. Devotion ya, berarti kegilaan atau kegilaan ya, workaholic ya, atau kegilaan kegemaran. Juga seorang wirausaha mencintai pekerjaan bisnisnya, dia mencintai pekerjaan produk yang dihasilkan. Jadi terus ya, tanpa henti ya. Hal inilah yang mendorong dia mencapai keberhasilan yang sangat efektif untuk menjual produk yang ditawarkan ya. Detail ya, detail itu seseorang wirausaha memperhatikan faktor kecil ya secara rinci. Jadi ini packagingnya benar apa enggak, ini kalau dilakukan ini kira-kira sesuai enggak, ini biaya sekian tepat enggak, ini branding dengan di YouTube sama di TV mana sih, kira-kira terus ini strateginya udah bagus apa enggak, ini brandingnya seperti apa, dirinci ya. Mereka merinci, mengkritisi ya. 8 destinasi ya, atau destinasi ya, destination ya, seorang wirausaha bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang tidak dicapai. Jadi perjalanannya berarti journey-nya kan, dia merupakan orang yang bebas dan tidak mau tergantung pada orang lain gitu kan. Jadi memang percaya diri gitu kan. Dollars ya, $1,000 ya, dolar bukan dolar, dollars ya, $1,000 ya. Nah, wirausahawan tidak sangat mengutamakan pencapaian kekayaan, tapi motivasi bukan meroleh uang, akan tetapi uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan bisnis. Mereka berasumsi jika mereka sukses bisnis, mereka pantas mendapatkan laba, bonus, dan hadiah. Jadi tidak mengutamakan kekayaan, tapi mereka tuh bisnisnya yang dikembangkan ya. Jadi dengan bisnisnya berkembang, dolar pun meningkat kan. Atau distribution ya, atau distribut ya, yaitu seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya terhadap orang-orang kepercayaan. Jadi cari CEO, pemegang saham, gimana kita pegang TPK, terus ada konsultannya, terus orang-orang dari manajer sampai karyawan, gimana dia mendelivery semua nilai-nilai itu dari atas sampai bawah ya. Orang-orang kepercayaan ini adalah orang yang kritis dan mau diajak untuk mencapai sukses di bidangnya kan, seperti itu ya. Dan selain itu juga tadi kita ada beberapa kelemahan wirausaha Indonesia teman-teman ya. Lebih rinci kelemahan tersebut adalah sebagai berikut ya. Sifat mentalitas atau mentalited ya, yang meremehkan mutu. Wah, kualitas nggak penting lah, sebenarnya harga murah, itu kan nggak boleh kan. Padahal kalau rasa harus enak, rasa nggak pernah berbohong. Terus saya mentalitas yang suka menerabas, maksudnya perizinnya belum ada, BPOM belum ada, ini belum ada, tiba mau ekspor itu kan. Nah, itu kan ada PRT nggak dilakuin gitu kan, akhirnya kan nggak lakukan, masuk Alfamart, Indomaret nggak bisa kan. Sifat tak percaya diri kepada diri sendiri ya, kadang aduh terlalu merasa bahwa menurut Allah itu tidak begitu tinggi, padahal kita nggak harus percaya diri kan, kadang merasa merendah hati, rendah diri kan, aduh
minder lah gitu kan. Sifat tak berdisiplin murni, kadang-kadang apa namanya meremehkan waktu, meremehkan apa namanya kedisiplinan lah dalam waktu, dalam disiplin pengeluaran uang dan sebagainya ya. Sifat ternyata yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh ya, seperti sering ya apa namanya, alah nggak apa ya, tanggung jawab nggak penting lah, yang penting mah kerja aja, yang penting menantikan pasti tercapai tujuannya gitu kan. Jadi masa buruh yang penting saya jualan, masalah nanti ada komplain urusan belakang itu urusan perusahaan. Nah, itu kan penting ya teman-teman ya, seperti itu ya. Ada yang ini juga ya, ya sudah banyak dikasihkan dalam praktek pembangunan di negara SD impresnya sampai roboh, itu penting ya, sampai Bang Jawan tahan apa sikap saya suka menerabas ya, sikap ikutan dalam berinteraksi sehingga dalam waktu yang relatif singkat apa namanya kayak misalkan kita mau investasi, tiba-tiba investasinya kayak apa namanya di saham atau yang lain tuh banyak juga yang apa namanya kayak binomo, judi kayak itu, ternyata juga yang apa namanya ponzi ya, orang naruh-naruh habis itu yang pertama dapat gede, lama-lama banyak orang tiba-tiba udah mentok, harinya rusak nggak bisa ngapa-ngapain kan, seperti itu ya. Nah di zaman Orde Baru sering diadakan lomba kebersihan antar kota merupakan Pramusa Nugra. Tapi setelah Orde Baru jatuh tak ada lagi lomba-lomba, maka kita lihat kota besar Indonesia mulai sembraut ya, kumuh, sampah bertebar di mana ini ya. Terus kelemahan bahasa kita banyak dibicarakan oleh para pakar, yaitu terletak pada superstrukturalnya ya. Strukturnya yaitu di dalam ekonomi pembangunan ada 3 elemen yang penting menunjang pembangunan, yaitu infrastrukturnya, struktur ekonomi, dan superstruktur ya. Infrastruktur adalah prasarana yang terdiri dari jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, irigasi, transportasi, dan telepon dan sebagainya, teman-teman. Ini bisa dilihat ya. Sekarang Pak Jokowi sudah mulai ini kan sampai juga ibu kota negara baru kan. Lah struktur ekonomi adalah terisinya faktor produksi dari masyarakat ya, serta tenaga manajemen yang berpandangan luas, kemampuan beradaptasi dengan teknologi, dan juga tersedia dalam pasar produksi. Nah ini karena struktur ekonomi ini UMKM kita belum bisa beradaptasi dengan teknologi ini kan. Alih teknologi itu belum ini kan, banyak kan masih manual ya, online juga masih gaptek, punya Android tapi kadang cuma pakainya Facebook status doang kan, papa belum pulang, atau malah cerita tentang selingkuhan atau curhat tentang rumah tangga kan, padahal dia punya usaha atau perusahaan yang mereka tebarkan untuk dipromosikan kan. Nah superstruktur atau struktur atas dasar faktor mental masyarakat ya, paradigma, stigma mental masyarakat ya, semangat kerja ulet, kadang malas ya, tak kenal putus asa, itu kadang kita ya. Ini kalau yang mentalnya bagus, semangatnya ulet, resiliensinya bagus, tak kenal putus asa ya kan, optimis ya kan, tekun ya, jujur, ini bertanggung jawab terhadap dipercaya, ini penting ya. Jepang dan China berhasil membangun negaranya setelah Perang Dunia Kedua adalah karena mereka Pak unggul dalam superstruktur teman-teman ini ya, yang pantang menyerah kayak gini teman-teman, mental dan sebagainya ini penting ya kan. Bandingkan dengan negara kita yang segala kelemahan, kurang tanggung jawab ya, masa bodoh, ingin cepat kaya gitu kan, pakai pesugihan, mungkin korupsi kan, mencuri, memasukkan dokumen, cuci tangan, atau apa namanya money laundry, cepat puas ya, ingin santai. Nah, ini bangsa kita nih teman-teman ya, apa ya, apabila sudah memperoleh gaji atau lumayan, mereka cenderung memperbanyak waktu santai, banyak liburan masa gitu kan, seperti itu, atau masuk konsumsi uang bukan untuk tabung kan. Nah, masyarakat kita begitu cepat ingin menikmati satu santai walaupun penghasilan belum begitu tinggi ya. Lihatlah pada hari libur Jumat sore ya, orang udah jalan-jalan kan, memang seperti itu kan. Bagi para mahasiswa, hari libur dan waktu luang sangat dimanfaatkan untuk berkegiatan, membersihkan kamar, membongkar buku-buku, nyusun kembali skripsi, memberi sikar rumah, menyapu, bahkan jualan kan online dan sebagainya, dan sebagainya. Ini kan penting ya, kegiatannya positif-positif, jangan cuma tidur saja kan. Dan bagi wanita untuk dapat mencoba resep makanan baru, bikin, nah ini kan baru puasa ya teman-teman ya, membantu ibunya bikin kelapa atau es buah ala sendiri kan, pakai campur, pakai apalah, punya resep sendiri, bikin apa menu buat buka puasa, buat sahur itu kan, belajar menjahit, bikin desain grafis, NFT gitu kan. Kereta-kereta ini menjadi kebiasaan positif, kemudian akan mempengaruhi terhadap semangat kerja dimanapun Anda bekerja. Jadi ini sangat mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin akan jadi konten video atau YouTuber gitu kan, bahkan dropshipper ya. Itu aja teman-teman tentang sikap dan profil daripada wirausaha atau wira swasta teman-teman. Maka teman-teman ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang mau apa nambahin barangkali. Ya, kelas ini ditulis Mbak Susi ya, nama-nama yang mungkin berbakat. Oke, silakan Mangga Mas Anjar. Ini Pak, tadi kan sikap wirausaha sukses itu ada pantang menyerah ya Pak, tanggung jawab, optimis. Kalau gagal coba lagi. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana kita menentukan kita mencoba lagi terus-terusan atau kita switch bisnis lain, sedangkan kita sudah mengalami beberapa kegagalan. Oke. Terima kasih. Nah, yuk, pertanyaan berat nih ya, jadi teman-teman bantu jawab.
Kan kadang kita harusnya dari startup kan kita mencoba sebelumnya juga daftar aja sebelum jualan ke kopi misalkan. Kita udah kasih bagi teman-teman itu kan. Apa namanya? Pas di jalan ternyata tiba-tiba kita tuh ya tidak laku lah, sepi lah gitu mah. Bahkan kalaupun laku ternyata kadang kitanya itu apa namanya? Tidak sukses, entah ada masalah kendala mungkin kurang modal, kurang promosi ataupun kurang puas customer kan. Pokoknya kita anggap aja semi bangkrut lah. Lah apakah dengan itu apa kita harus mencoba lagi sampai kita menemukan pola yang benar? Terus apakah kita switch ke bisnis lain? Nah ini teman-teman, silakan teman bisa menanggapi ini ya pertanyaan dari Mas Anjar. Luar biasa nih. Tepuk tangan dong Mas Anjar dong ininya pertanyaannya luar biasa nih. Silakan teman-teman bisa menanggapi ya. Apakah kalau udah gagal kita switch itu atau ganti bisnis lain atau kita bertahan dengan mencoba dengan inovasi ataupun pelayanan atau bisnis yang serupa tapi kita akan menemukan bisnis yang sebenarnya gitu kan. Yang kita kerjakan saat ini nggak perlu ganti produk ataupun ganti jasa atau yang sekarang kita lakukan gitu kan. Silakan teman-teman ada yang bisa bantuin? Pastikan kegagalan pasti ada dalam bisnis pasti ada gitu kan. Nah, apakah langsung loncat, gagal langsung loncat itu atau mungkin bertahan ya. Teman-teman silakan bisa mungkin sharing lah. Mungkin pengalaman pribadi atau mungkin orang tua atau mungkin literasi lah. Ya. Mas Gilang ya ini YouTuber kita nih. Gimana Mas Gilang? Hmm. Oke, makasih Mas Gilang ya kata Mas Gilang itu. Kita lihat dulu kompetisi di produk kita kalau misalnya banyak kopi, berjajar kan di talun udah banyak tuh. Kita pertimbangkan lagi untuk bisnis kopi atau mungkin bisnis seafood atau mungkin bisnis mie atau apa atau mungkin restoran yang lain jadi kan atau mungkin angkringan udah banyak enggak gitu misalnya gitu kan atau bakso udah banyak enggak kita harus lihat kalau gagalan kita karena banyak kumunya kompetitor yang mungkin rasanya kita udah kalah harga kita agak mahal itu kan pasti pasti ini ya kalau di restoran atau apa mungkin kan atau kopi kita harus punya citra yang beda gitu mah. Nah itu kalau misalkan dia memang kalau memang kita sudah evaluasi memang tidak memungkinkan kita untuk lanjut, ya kita memang harusnya apa dengan switch produk baru ya teman-teman ya. Itu sih Mas Anjar. Nanti saya sebentar saya ini tuh. Izin nambah boleh Pak? Mbak Anissa ya sebentar saya ke belakang silakan. Mungkin setelah yang tadi Gilang bilang bisa juga melihat kayak introspeksi di diri kitanya kayak masalah apa nih kenapa kok bisa gini-gini terus kayak gitu. Ya oke ya. Terima kasih Mbak Anissa Fitri ya. Jadi harus mengevaluasi lalu nih. Kalau sekali gagal apa sih kita evaluasi gagalnya apa kita sudah lakukan apa sudah evaluasi lagi gagal lagi enggak gagal lagi. Makanya kalau mau bisnis buat saya makanya penting teman-teman bisnis itu paling gampang ada 3 hal yang pernah saya ajarkan lah buat teman-teman kalau saya ngisi materi UMKM. Pertama itu passion apa Anda, hobi apa sih Anda itu hobinya apa deh. Insya kalau hobinya Anda itu mancing aja habis 1 juta sama saya itu hobinya itu ada beli jualan pancing gitu kan. Teman saya itu ada tetangga sini orang TS itu hobinya ngopi sekarang bikin kafe. Kebetulan waktu itu dia apa saya bisa bantuan dapat anggaran bantuan dari bank perbankan nggak untuk modal gitu kan. Nah, ternyata dia itu nggak punya modal, ternyata ketemu para ustadz, teman ngaji majelis itu, dia di sempat sewanya tuh nggak sewa, jadi bagi hasil, sewanya berapa kalau laku berapa tinggal sharing, atau 20, 30, atau 40% tempat yang punya tempat tuh. Tapi pengelolanya tuh teman saya, anak buah saya gitu kan. Dia hobinya pernah diundang, kopinya keren banget, jadi dia punya ukurannya, bisa roasting apa tuh ya. Pokoknya udah memang prosedur, hobi udah bertahun hampir 2-3 tahun dia hobi ngopi. Aku bilang, Pi, kamu kayaknya sih kamu sudah jago nih bikin kopi. Saya tuh lihat kamu bisa bikin kafe sih atau restoran dan kafe gitu kan. Tapi kalau makannya nggak tahu kalau kopinya udah bagus kan. Akhirnya sekarang bikin karena hobinya itu. Saya juga punya hobi lain selain saya udah usaha di fashion sama apotek ya. Saya juga hobinya bakar ikan. Makanya ikan saya itu nanti kalau bikin bisnis seafood itu harga saya itu insya Allah harga yang di tempat murah gitu mah. Jadi kalau di kota mungkin 1 porsi 40 saya mungkin bisa 20.000 dan itu
cuman ganti ongkos ininya saja sih, apa namanya, bakar doang gitu mah. Jadi kita nggak ngambil keuntungan besar. Itu kan mungkin kita ambil di minumnya gitu mah. Ya saya udah dari 2007 itu sampai sekarang ya hobinya bakar-bakar sama teman-teman kos-kosan, sampai sekarang juga teman komunitas tuh. Jadi hobi saya itu, saya rencana setelah apotek ini saya bikin kuliner kan, ikan bakar pasti. Karena saya kalau ayam sate gampang itu mah. Kalau ikan bakar ya udah lama sih tahu gimana cari ikan yang bagus, gimana apa. Bahkan saya itu sambelnya banyak tuh, sambel ada Bugis, ada yang nasional, ada yang Cirebon, ada yang Jawa, macam-macam saya punya sambelnya. Ntar tergantung customer kita maunya ikan bakar bumbu mana lah, itu saya nyiapin dengan, kalau Sunda seperti apa, harus belajar itu mah. Kalau Bugis harus ada sampai sambelnya pakai mangga seperti itu. Jadi kita harus pertama hobi, ya hobi atau kita sukai passion lah. Keduanya apa yang bisa kita lakukan, maksudnya gini, saat kita bisnis emang kita nggak bisa bikin restoran, nggak apa-apa kita numpang sama teman, maksudnya tuh saya punya ada tanah anggur tuh, sok kamu bikin tempat saya tuh, cok nggak usah sewa bagi hasil, ya kan? Bisnis tidak harus Anda punya bisnis tapi punya tanah, ya Anda kan bisnis juga kan, ikut berpartisipasi, punya tanah, garasi nganggur, pakai kan? Silakan, depan saya toko juga, kalau mau yang pakai silakan, ada yang sewa juga kemarin, katakan karena tempatnya sempit saya nggak mau, ada yang mau sewa sebenarnya mah. Itu kan kesempatan juga kan, tanah nganggur kan, parkir nganggur tuh. Ya, itu kan nggak perlu juga kita bisnis es teh atau kopi di situ atau makanan, kan yang lain itu kan. Jadi hobi, terus apa yang Anda punya, terus apa yang Anda mampu. Lah kalau mampunya Anda sebagai reseller aja atau dropshipper, jadi nggak perlu pusing-pusing. Makanya kenapa dengan 3 itu antisipasi untuk gagalnya sangat tipis itu Pak. Mas Anjar ya, maksudnya saat Anda kalau memang Anda tidak, hobinya nggak punya, Anda nggak punya mampu, Anda nggak punya apa yang Anda punya, terus apa yang Anda mampu, itu kan sok. Kalau saya punya sepeda ontel nggak apa-apa, saya kelilingan sayur-sayur dari orang-orang, saya titip ke sana, ngambil naik sepeda dulu pagi-pagi subuh keliling tuh sepeda, atau jalan kaki keliling jualan apa kayak gitu mah. Kalau memang nggak mau jalan, kita bikin gerobak aja gitu mah, jualan ayam atau apa mah. Ya semampu kita gitu mah. Kalau kita memang harus produksi ya kita reseller. Kalaupun kita hanya produksi aja, kita tinggal ke Indomaret, biar kitanya yang jualan pihak lain, kita hanya produksi. Seperti itu, simpel sih. Buat saya itu sih. Nah, kalau memang itu gagal awal, berarti perlu juga perencanaan bisnisnya dilihat dulu tadi, apakah perencanaan kegagalan banyak yang mungkin karena cita rasanya kurang, pelayanan kurang bagus, atau tempat kurang strategis, atau apa namanya, memang manajemen pengelola itu banyak banget reason untuk jatuhnya kan, atau mungkin tidak punya visi gitu kan, banyak banget gagalan tuh, nggak cuma satu sih gitu kan lah. Kalau misalnya gagalnya masa rasa kurang enak, itu belajar lagi sama ahlinya. Kalau mau bikin restoran atau makanan, kalau saya berani bayar 5-10 juta beli resep gitu mah. Tapi paling gampang bisnis kalau enggak franchise aja sih, 5 juta beli teh poci atau teh, itu paling gampang. Cuman itu kalau musim hujan jatuh juga nggak laku, itu perlu dipertimbangkan kan. Waralaba aja kalau gampang, beli aja Indomaret kelas 1M itu mah. Siapin uang 400 sama tanah sama gedung itu mah. Ya 2M itu nggak usah susah-susah, Anda pasti berhasil itu. Ya kan, tapi tempatnya harus strategis, jangan tempat yang sepi-sepi gitu mah. Seperti itu sih Mas Anjar ya. Atau mungkin yang lain mungkin nambahkan gitu sih. Paling untuk antisipasi lah, apa yang kita mampu, apa yang kita punya. Hobi, insya Allah kalau hobi itu, kalaupun kitanya, kalau saya kan hobi ngasih obat dulu sama tetangga tuh, saya jualan tak kasih harga murah, biasa sih. Bahkan obat juga kemarin ada yang malam-malam beli, dia nggak bawa uang, bawa aja Pak, nanti kalau besok juga nggak bawa. Sudah jam berapa, 11:30 tuh orangnya balik lagi gitu, malah beli obat lagi gitu kan. Pak kalau sekarang nggak ada uang, besok aja nggak apa-apa, tak kasih tuh. Dia kan orang habis jualan tuh, tapi bawa gerobak, cuma duitnya karena dia naruh barang atau apa, kotrok apa tuh, dia uangnya ketinggalan, tinggal di dompet pasti dia. Saya percaya aja gitu. Jadi ya percaya sama orang, mau nggak balikin juga nggak masalah, malah beli lagi kan. Ya seperti itulah. Itu sih Mas Anjar, buat saya itu sih basic yang paling sederhana dan simpel yang pernah saya ikut dulu pelatihan sih. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke sih. Nah, nanti kalau masalah inovasi dan kreativitas, browsing tuh. Nah, kalau mau nginjak tentang inovasi dan kreativitas, literasi aja dulu, sering jalan-jalan. Misalnya kita ke Bandung tuh, kalau kuliner tuh ke Bandung, Jakarta, apa trennya sekarang sih, Surabaya, sering aja jalan. Kalau hobinya Anda memang mau bikin kopi, udah di Cirebon sikatin dulu. Oh, tulis lebihnya ini, rasanya ini, beda ini, harga murah ini, sini, tempatnya bagus, harga mahal seperti ini. Oh, saya mau main di tingkat atas ini, kayak mau nyanyi Starbucks gitu kan. Kalau misalkan Starbucks itu kopi Star Gerobak gitu kan, nggak apa-apa, kopi Star Gerobak gitu kan, gerobak yang Star bisa aja kan, dan dibikin aja mirip sama Starbucks, kopi Starbucks, kopi Star Gerobak, ya kan, yang keliling, yang pakai gerobak bisa. Saya mau tak bikin branding tuh kalau saya punya hobi mah. Jadi kopi yang notabene pakai gerobak tapi rasanya kayak Starbucks dan harganya cuma mantep. Malah orang penasaran, kopi kok bisa mahal banget di gerobak kan? Udah aja panggil Antv, Metro TV, TV7, undang aja mereka untuk branding. Tapi rasa kita benar-benar bagus. Maksudnya
Harus pakai konsultan, pakai mentor yang kopinya kita udah rasa kayak Starbucks. Yakin dan tempat sederhana kok mahal ya. Padahal mereka ada yang berdiri, ada yang duduk, kursinya sedikitin tuh. Tapi mobil-mobil semua itu bisa jadi kan. Minum kopi Star Gerobak sambil berdiri gitu kan. Ya kayak apa party garden party ya atau standing party gitu. Mungkin bisa menarik Mas Anjar. Maksudnya kita itu kualitasnya udah kayak Starbucks gitu kan. Harganya mahal tapi malah kita tuh nggak punya berdiri pada rame gitu. Orang penasaran kan ngopi sambil berdiri gitu kan. Bisa jadi rame gitu di bawah pohon, di bawah di garden gitu kan. Maksudnya di kebun-kebun keren tuh. Malah justru kadang orang Mas di kebun-kebun sambil parkir di mobil, ngopinya di mobil gitu Mas. Baru kali ini kan bisa ngopi alangkah kayak di mobil sendiri gitu kan. Orang punya Alphard malah nongkrong ngopi. Rasanya kayak Starbucks, harganya di bawah Starbucks kan. Jadi kopi Star Gerobak gitu kan. Dimirip kayak Starbucks tuh malah bisa branding itu kan numpang kan. Saya pernah di Majalengka apa namanya? Indomaret ya, Dinamart itu. Jadi kayak Indomaret persis itu kan ada Alfamart, ada apa Aneka Mart itu mah. Jadi kurang ajar kan, logo-logonya mirip-mirip, orang hampir ketipu kan. Nah itu tuh. Ya mungkin sah-sah saja kan, yang penting asal jangan namanya Alfamart itu mah. Seperti itu sih, banyak lah. Kalau masa kegagalan mungkin banyak berbagai faktor kan. Dari mana dulu gagalnya kan? Apakah memang cita rasa, atau harga kemahalan, atau pelayanan kurang bagus, atau inovasi kurang, atau pelayanan, atau mungkin kurang modal, atau mungkin manajemen karena mungkin tidak pengalaman gitu kan. Itu aja sih Mas Anjar. Terima kasih Mas Anjar. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya Mbak Intar sama Mbak Cinta ya gantian ntar. Iya Mbak Intar sama Mbak. Oh, iya. Karakteristik seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha sehingga karakter tersebut bisa mendukung berkembang atau berlangsungnya usaha tersebut, usaha yang kita geluti gitu. Ini kata Mbak Intar tuh karakteristik apa sih atau sifat apa yang kita miliki agar menjadi yang harus dimiliki biar sukses tuh. Kira apa teman-teman? Ciri-ciri apa? Tadi kan udah dibahas juga kan teman-teman ya. Ingat nggak tadi ciri-ciri juga tuh udah dibahas tadi tuh. Ada yang bisa bantu? Ciri-cirinya apa sih? Warna Mas Anjar ganteng, kacamata gitu kan. Gitu. Terus misalkan siapa? Mbak Anissa pakai kerudung putih cantik gitu kan, anggun gitu kan. Mbak Indah seperti apa? Mungkin Mbak Mega gitu kan. Mas Andika gondrong gitu kan, misalnya gitu kan. Mas Ryan gitu kan. Itu. Mas Hilang kumisan gitu kan, bisa jadi kan. Ciri-cirinya apa sih kalau untuk badi wira sukses? Ciri-cirinya apa sih? Karakteristik karakter apa yang harus dimiliki ya? Watak kepribadian apa sih? Punya inovasi Pak. Inovasi, kreativitas dan inovasi ya. Apalagi Mbak Anissa? 1 poin. Katanya kreativitas dan inovasi, yaitu wajib di awal tuh. Yaitu karakter harus punya inovasi. Kritis, mikir masa depan, jangka panjang gitu Pak. Visioner ya. Visioner ya terhadap visi dan misinya. Visioner itu berpikir ke depan itu kan. 2. Apalagi teman-teman yang lain coba mangga. Optimis Pak, berani mengambil keputusan. Optimis ya. Optimis, pantang menyerah ya Mas ya. Ya. Nah, itu. Memiliki mimpi. Memiliki mimpi ya. Dream tadi kan juga ada kan. Seperti itu kan. Itu. Apalagi teman-teman, makasih Mas Anjar terus Mbak Anissa, keren nih pada pintar-pintar tuh. Ya kan? Ada lagi nggak teman-teman? Konsisten. Sorry saya salah. Mas Gilang ya konsisten ya. Paling utama Pak, relasi. Apa? Mbak Anissa apa Mbak? Relasi Pak. Kreasi. Apa terasi apa? Sorry. Relasi. Kreasi atau kreatif? Relasi Pak. Kreasi. Suaranya kecil banget lagian. Relasi Pak, relasi. Oh relasi. Oh tapi ke terasi tadi mah. Kalau terasi sama tahu petis enak ya. Relasi itu networking jaringan ya. Nah tuh. Makasih nih Mbak Anissa ya. Nih. Tapi ini pertanyaan satu pertanyaan, jadi juga kalau 2 kali jawab nggak cuma 2 ya, tapi 1 dulu kan ini kan 1 pertanyaan ya, itu. Jadi ada juga jaringan, percaya diri, optimis tadi Mas Anjar kan, terus jaringan, terus apa lagi itu optimis ya, banyak banget lah.
Oke teman-teman ya, akan saya simpulkan di sini aja. Di sini juga ada materi tadi kan, ciri-cirinya kan, punya watak berapa? Kepercayaan diri atau keteguhan ya. Terus kepribadian yang mantap, optimis tadi Mas Anjar ya, tidak ketergantungan orang lain, jadi mandiri kan. Terus untuk risalnya itu harus dengan prestasi, harus mencapai, berorientasi pada hasil dan laba ya. Tekun dan tabah walaupun gagal kan. Tekad, kerja keras, motivasi, nggak pernah dismotivasi ya. Terus semangat. Terus kemudian energik ya, penuh inisiatif ya, tadi kan mampu ngambil risiko ya, take risk, terus suka tantangan tadi ya, tidak pantang menyerah kalau tantangan ambil risiko ya kan. Mampu memimpin perusahaan, dapat bergaul dengan orang lain, jaringan ya, ini bersilaturahmi, menanggapi saran dan kritik. Jadi kalau ada kritik ya tidak alergi gitu kan. Nah, tadi kan ada inovasi ya tadi ya. Tadi juga ada inovasi Mbak Anissa tadi kan, inovatif ya, pembaharu dan kreatif ya. Fleksibel udah banyak sumber ya, maksudnya kalau misalnya plan A, plan B, plan C gitu, serba bisa. Jadi apa aja juga kalau bicara tentang jualan juga bisa bos kita mah. Mengutip banyak hal, banyak pengetahuan tentang bisnis, kompetitor, tentang produk baru pun dia tahu. Perilaku komputer seperti apa, skill-skill apa dimiliki. Pandangan ke depan visioner tadi ya. Tadi sama Mas visi ya. Juga ada Mbak Anissa tadi ya, punya visi ya. Terus Mas Gilang tadi ya, perspektif, punya cara pandang yang berbeda dengan orang lain tadi untuk kemajuan. Nah, itu banyak banget ya. Nanti materi juga dipelajari ada tuh, ya kan? Terima kasih Mbak Intan ya, pertanyaan itu. Tadi Mbak, ada lagi yang nambahin nggak? Atau Mbak Rif, siapa Rifat tadi dah yang Mbak Sinta, Cynthia tadi siapa ya? Enggak, Cynthia Pak. Ya, Cynthia tanya apa Mbak? Tolong teman-teman disimak dan dijawab ya, bantu ya. Gimana Mbak? Dalam menghadapi risiko persaingan, jika seorang wirausaha itu memilih untuk kerjasama di antara pesaing, membentuk kekuatan bersama dengan pesaing yang tidak mudah diterima, dengan pesaing yang sering memandang kerjasama secara skeptis. Bagaimana sih Pak solusi untuk menghapuskan ketakutan pesaing dalam persaingan, bahwa pesaing itu akan melukai perusahaan lainnya dan menjalin kerjasama? Oke. Jadi dalam bisnis itu kan ada namanya perusahaan kompetitor ya. Nah, kompetitor yang sama itu kita akan menjalin kerjasama. Nanti saya kasih contoh-contohnya lah. Kalau musuh kita atau kompetitor kita malah dijak join gitu kan. Menurut teman-teman gimana? Maksudnya malah ragu kan, musuh kita jangan nanti berkhianat itu kan. Nah, tapi nggak usah khawatir, ada yang sukses join ataupun merger gitu kan, atau mengakuisisi asosiasi beli ya, merger gabung tuh. Untuk menanggapi skeptis itu kan kayak keraguan ya, ragu-ragu kayak apa ya? Kalau kita join dengan perusahaan ini nanti bisa berkembang bahkan dikhianati kan lah. Hal tersebut gimana sih agar kitanya tuh tidak takut dengan join dengan perusahaan lain atau berbagi atau merger gitu kan. Nah, menurut teman-teman gimana tanggapannya nih? Perlu ragu, perlu takut atau enggak gitu mah? Terus alasannya apa? Jawabannya apa alasannya untuk itu? Ini pertanyaan berat juga nih. Ini tentang kerjasama ya dengan perusahaan lain sebagai kompetitor malah kita. Izin menjawab Pak. Ya, Andika gimana Mas Andika? Ya. Ya, menurut pandangan Andika sih yang pertama harus husnuzon dulu kepada orang tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu harus ada perjanjian di atas hitam dan putih, Pak. Kurang lebih begitu, Pak. Oke. Pokoknya harus husnuzon ya, berarti positive thinking ya. Harus berbaik sangka, jangan buruk sangka, berbaik sangka, berbaik hati kita bahwa insya Allah itu amanah gitu kan. Terus keduanya lagi ada legalitas atau apa namanya semacam MOU ya. Apa namanya, memorandum of understanding gitu kan. Jadi biar ada kejelasan, ada surat perjanjian lah atau di atas notaris ataupun perjanjian berupa materai ya untuk kerjasama gitu kan. Itu yang lain teman-teman, ada yang lain? Makasih Mas Andika. Yang lain agar kita tidak ragu dengan kerjasama tuh. Coba jawab Pak. Ya oke Mas Anjar gimana Mas? Tapi kalau saya segi posisinya apa Pak? Posisi tokonya misalkan gitu. Gimana? Misalkan saya di segi bagian segi posisi tokonya gitu Pak. Jadi ada saing sebelah sama sebelah gitu Pak. Terus? Nah, kalau menurut saya kalau sama pesaing sebelah-sebelahan gitu seharusnya ini sih apa namanya gimana ya? Kayak itu tuh kemungkinan kita dibeli sama konsumen tuh lebih besar gitu daripada kita ada sendirian. Contohnya kayak di Petratean, kenapa ada toko handphone semuanya di situ dan sampai sekarang masih ada. Seperti itu Pak. Oke, thank you Mas Anjar. Kalau Mas Anjar ini nggak kerjasama kan dengan ada komputer sebelah toko itu sebenarnya ramai kayak Alfamart Indomaret selalu nempel kan. Nah itu kan juga dilakukan, mereka nggak takut kan. Maksudnya yang penting harga sama, pelayanan, perlengkapan produksi, terus jasa servis pelayanan antar gratis gitu kan. Saya juga pesan antar itu kan.
Jadi kompetitor sebagai teman, sebagai tolak ukur untuk mengukur sebagus apa, seburuk apa kita kan untuk kompetitor ya. Nah, ini pertanyaan tadi Mbak Cynthia itu, gimana sih agar skeptis itu hilang rasa ragu kalau kita kerjasama dengan perusahaan lain itu, Mas. Nah, ini kan lebih ke bukan toko ya, tapi lebih ke perusahaan besar gitu kan. Nah, teman-teman mungkin gimana tuh? Perlu ragu atau tidak gitu kan? Tadi masalahnya nggak perlu, yang penting konstituen insya Allah perusahaan itu bagus dan kita perlu ada surat kerjasama kan. Memorandum of Understanding MOU-nya ada gitu kan, atau yang lain lah MOA gitu kan, Memorandum of Agreement gitu kan, persetujuannya seperti apa kan, MOA gitu kan, MOU gitu kan. Ini teman-teman saya langsung jawab ya. Jadi kalau teman-teman pernah tahu kan berapa perusahaan yang merger kan, itu produknya sama ya. Kalau teman-teman tahu dulu kan ada Sarimi, ya kan, ada Indomie ya kan, terus ada lagi apa, Supermi kan. Nah Supermi itu tahu nggak? Itu dibeli loh, bahkan di merger sama Indofood. Supermi itu sendiri, Supermi lebihnya lebih enak, lembut, tapi rasa masih kalah dengan Indofood lah. Supermi itu bukannya miliknya si Indofood, ya kan? Tapi milik perusahaan lain, Supermi sendiri gitu kan. Itu tuh pesaing juga. Dan tahu nggak bahan bakunya Supermi lebih bagus loh dibanding Indofood. Nah, itu pinternya sih, karena dia bandar ya, orang kaya kan Indofood kan, punya Indosemen, punya BCA banyak lah. Ya, nah itu dia nggak takut kerjasama, merger kan seperti itu. Bahkan terakhir itu akhirnya dijual kan, dibeli gitu seperti itu. Jadi kerjasama bisa melalui akuisisi membeli perusahaannya atau merger gabung manajemen kan seperti itu ya. Tapi keuntungan dari Indofood cukup penting karena di pop mie-nya itu akhirnya bisa ngambil dari mie-nya mereka lebih bagus sekarang dibandingkan dulu kan. Dulu kan rada gimana nggak enak tuh. Seperti itu. Ya ada beberapa juga kan, Jarum juga merger dengan apa BCA dulu kan, BCA sama ya, grupnya Indo tuh sama apa namanya Jarum juga dijual juga sahamnya dalam rangka kerjasama waktu krisis tuh, ya kan? Ya mereka juga sama-sama apa namanya berbagi kerjasama dijual kayak gitu untuk memiliki satu saham. Gitu. Nggak takut karena mereka ada perjanjian ya, Mas Andika ya. Cukup banyak juga. Tahu nggak? Vivo itu chipnya itu miliknya Samsung, ya kan? Itu kan kerjasama juga kan? Apakah dengan chipnya OVO-nya itu miliknya Samsung, apakah Samsung rugi? Ya enggak juga kan, ikut jualan. Ya enggak? Mau tahu AMOLED-nya Anda kan punya iPad apa bukan iPad sama iPhone ya. Itu LCD-nya semua kan, iMac juga itu miliknya siapa? Miliknya Samsung, teman-teman. Loh, rugi enggak? Ya enggak rugi kan. Karena LED-nya AMOLED-nya Samsung lebih bagus dibanding dengan LG maupun Panasonic yang notabene mereka juga berkiprah yang pakai LED lipat itu kan. Ngerti nggak? Jadi nggak semua kerjasama itu perlu takut. Dan justru kalau Vivo laku, berarti kan Samsung dapat uang. iPhone laku, Samsung dapat uang, ya nggak? Itulah kadang kita tuh merasa kita sendiri yang mau mengatakan bahwa itu musuh ini enggak. Padahal kalian tahu nggak? Realme sama Oppo apa kakak adik nggak tuh? Ada yang bisa jawab nggak? Realme sama Oppo masih saudaraan nggak? Itu masih perusahaan yang sama, teman-teman. Apalagi kemarin, apalagi ya yang ada Vivo beda. Itu hampir satu produk yang diferensi yang murah dan sebagainya, itu beda kan seperti itu ya. Ya mereka juga banyak lah yang perusahaan bisa join gitu kan. Jadi nggak sendiri gitu kan. Beberapa merger kan. Ya perusahaan yang mau bangkrut di mergerkan atau mungkin dibeli gitu kan. Kalau di apa Pegadaian sama BNI sama BRI sama bank-bank yang BUMN itu nanti akan ada korporasi namanya tuh. Jadi nanti kalau yang Pegadaian pinjam-pinjaman mereka ya dari apa yang Pegadaian nanti yang ngurusnya perbankan ya dari Pegadaian, nanti khusus Pegadaian, bank lain juga enggak gitu kan. Nanti bagi-bagi tugas itu kan seperti itu. Itu sih Mas apa? Mbak sorry. Tadi Mbak siapa tadi? Mbak Cynthia ya, Cynthia Wulandana ya. Itu sih. Barangkali ada yang nambahin enggak? Banyak perusahaan yang join nggak ada masalah dan itu sukses. Tapi banyak juga perusahaan yang join juga merugi kan. Lah Microsoft juga kan sama kan, dulu kan si siapa? Microsoft mau diajak kerjasama dengan Samsung dengan Android lah, nggak mau kan. Yahoo juga sama kan, dulu mau di join sama Gmail kan, nggak mau lebur kan. Ya atau Nokia juga dulu terlambat juga untuk join dengan Android itu kan. Ya seperti itulah. Ya nyesel aja gitu kan. Banyaklah perusahaan notabene itu assemblingnya atau spare part-nya itu seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang tambahkan mungkin Mas Anjar, Mas Gilang, Mas Ryan nih, Mas Mansur ini baru datang nih Mas Mansur. Mansur kan lagunya Mansur S gimana ya?
rembulan bersinar lagi, ya kan? Dalam nggak ada hutan juga nih. Ayo teman-teman, kita biar ceria lah hari ini kan. Ada pertanyaan lain lagi atau mungkin ada komentar tambahan? Bertanya boleh nggak, Pak? Mangga boleh ya Mas Andika, yuk. Yang pertama itu, Pak, ini kan banyak suatu perusahaan itu mengedepankan save bumi atau peduli lingkungan. Padahal perusahaan itu tidak save bumi, limbahnya itu dibuang sembarangan. Bagaimana tanggapan Bapak? Oke, ini pertanyaannya adalah, ada banyak perusahaan besar tuh, pada dia itu kan sekarang save of apa namanya art ya, atau mungkin green ya, go green lah, maksudnya kita ramah lingkungan dan sebagainya. Tapi perusahaan tersebut ngakunya sih go green ataupun apa ramah lingkungan, ternyata peran prakteknya mereka itu merusak ya, dengan buang sampah sembarangan, tidak melakukan AMDAL itu kan. Nah itu menurut teman-teman apa tadi komentar apa gimana Mas? Tanggapannya menurut teman-teman atau menurut apa gimana? Ya, perspektif teman-teman dan perspektif saya nanti kasih jawab. Menurut perspektif teman-teman deh, sudut pandang teman-teman gimana sih dengan perusahaan yang ngakunya go green tapi ternyata dia itu apa namanya nggak save bumi lah gitu kan, atau tidak mengamankan bumi justru dengan sembarangan. Gimana komentar teman-teman? Ada yang bantu jawab teman-teman, perusahaan yang nakal tuh. Contohnya limbahnya buang sembarangan, perusahaan cat, perusahaan minyak apa tuh dikali sembarang, nggak dipakai tempat tersendiri untuk apa namanya AMDAL ya, analisa lingkungan ya. Oke teman-teman, kalau nggak ada, menurut saya sih pasti ada dalam prakteknya perusahaan yang nakal teman-teman, yang dia apa namanya izinnya juga nembak gitu kan, dan juga gitu kan, mungkin hati-hati. Makanya kalau yang untuk apa namanya izin kayak SPPL, kayak yang hubungan dengan lingkungan hidup, makanya dari kayak bisnis saja kayak apotek juga ada lingkungannya juga ada gitu, AMDAL harus di ini gimana buang kotoran, padahal itu kan nggak air ya, cuman kertas bungkus tuh. Terus kalau misalkan kita obat-obat sebut-sebut cuci tangan gimana, itu juga harus ada tatanannya seperti itu. Apalagi perusahaan, apalagi yang produsen ya, atau mungkin industri yang harus buang asapnya, buang gasnya, buang airnya, buang kotoran baik kertas maupun kotoran yang berupa air itu kan, sampah-sampahnya kan. Nah, itu ada teman-teman. Itu pasti menurut saya sih pasti ada perusahaan nakal seperti itu. Buat saya, tapi menurut saya tidak setuju dan itu perlu ditindak. Menurut saya itu kalau ada perusahaan seperti itu ya segera mereka kalau bisa ditutup itu kan, karena kan merugikan. Coba kalau di laut pembuangan sampahnya seperti apa, baunya seperti apa. Menurut saya jangan sampai hanya satu perusahaan yang notabene cuma ngerekrut orang 100-200 orang di daerah tersebut, tapi dia menghancurkan apa ya kehidupan di dunia lah, di bumi ini kan, dengan mungkin rumah kaca, terus pembuangan apa namanya minyak-minyaknya juga mencemari dari laut, bahkan sungai-sungai yang ada di situ gitu kan, menjadi panas kan, menjadi asap gitu, noise, suaranya juga berisik gitu kan. Tapi mereka tidak apa mengindahkan dengan apa peraturan pemerintah. Buat saya sih, menurut saya segera mungkin ditindak lah gitu kan. Dan itu ada yang terjadi dan itu mungkin ada yang didiamkan juga kan. Biasanya di belakang itu kalau didiamkan biasanya belakangnya ada jenderal tuh gitu kan. Gitu. Ya itu perlu lah maksudnya, tapi sebelum perusahaan kan biasanya dibikin itu ada konstruksinya, salah satunya adalah pembuangan apa sampah lingkungan hidup, itu harus ada sih. Kalau nggak langgeng kayak gitu. Cuman kadang ada juga kan kayak emisi aja kan teman-teman, mobil tuh kan ada kalau di Jakarta emisi itu 2 tahun atau 3 tahun ya, itu ada tulisan emisi udah dicek tuh. Jadi aman. Nah kalau nggak ada sebenarnya nggak boleh layak jalan, nggak cuma ganjil genap tuh seperti itu kan. Ya tergantung pemerintahnya juga, pas sidak kena, kalau enggak ya aman itu Mas. Itu sih Mas Andika, mungkin yang lain bisa nambahkan ya. Itu perspektif Anda, jadi bebas sih sebenarnya Mas. Mas Adam tuh mau jawab dah mungkin. Ya kan namanya kita harus apa amankan bumi kita ya dari pencemaran udara, suara ya kan, ataupun nuklir ya. Makanya kalau di Kuningan kan gas panas bumi aja nggak jadi kan, takutnya nanti gas panas bumi itu berdampak pada pertanian, lingkungan itu sama penduduk kan. Sayang banget kalau misalnya Cermai yang sudah indah dan asri
Jadi nggak dikeruk hartanya saja sih sama Freeport, saya Freeport sama Chevron kan, tapi juga dampak lingkungan lah seperti itu, yang mungkin berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun kan, terhadap masyarakat itu kan. Selain juga dampak positif terhadap ekonomi tentunya kan. Itu sih Mas Andika dari saya. Halo Mas Andika. Iya Pak, terima kasih. Oke sip, itu pasti ada yang nakal-nakal Mas pasti Mas. Tapi harusnya kalau ini ditindak sih kan, pemerintah ada regulasinya sih. Yang nggak produksi ada, kayak UMKM juga, SNI juga ada tuh tata cara ya seperti itu. Segera ditindak lah. Dan mungkin bisa ditutup karena kan merugikan masyarakat dan negara sih. Itu aja teman-teman ya. Barangkali kalau ada pertanyaan mungkin ke depan ini sudah duhur ya, jam 12 saatnya sholat duhur. Teman-teman barangkali dekat dengan masjid silakan menunaikan ibadah sholat duhur ya. Mungkin sudah ada panggilan adzan. Lebih baik mempercepat mendahulukan sholat ya dibanding dengan menunda. Nanti kalau menunda itu ada hadis di Quran itu, kalau menunda sholat mendekati dosa besar. Karena sekarang habis itu nggak sholat sih masalahnya, lama-lama ngantuk tidur itu kan. Tidur nyamanya asar ya, karena enak tidur juga dapat pahala sih gitu kan. Jadi tidur terus gitu kan. Oke teman-teman, barangkali bapaknya ada salah kata dalam penyampaian pada pagi hari ini menjelang siang, atau mungkin ada pertanyaan yang mungkin belum sesuai, itulah keterbatasan saya. Kalaupun yang tepat atau benar itu karena Allah Ta'ala gitu kan. Terima kasih kontribusinya Mas Anjar, Mas Gilang, Mas Andika bertanya dan menjawab, Mbak Intan, banyak banget ya. Terus tadi siapa lagi? Mbak Intan, Mbak Cynthia ya, terus siapa lagi tadi tuh? Sudah Mbak Anissa ya. Oke, mudah-mudahan yang lain bisa menjawab ataupun bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas atensinya. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan dalam puasanya maupun cita-citanya di bulan Ramadan yang penuh hikmah, penuh nikmat, temu keberkahan dan ampunan. Mudah-mudahan kita manfaatkan di bulan puasa ini nggak cuma lapar dan dahaga, tapi mendapatkan nilai ibadah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke. Sukses. Terima kasih banyak Pak. Ini si cantik saya nih, lagi ikut nemenin ngajar. Namanya Cila. Mbak Intan nih, Mbak Cynthia tuh, Mbak Anissa. Anissa Aji ada Anissa ya, tuh sama Mas